Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu UPP Lokus PKP 3 tahun 2026. Mohon izin, hari ini saya akan membuat lagi video tutorial tentang penginputan F01 pada aplikasi PKP 3 Kementerian PAN dan RB sebagaimana berikut. Karena beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, video tutorial yang saya share ternyata terdapat kerusakan pada audio pada tengah-tengah bagian video. Baiklah, langsung saja Bapak Ibu. Untuk pertama-tama, Bapak dan Ibu yang belum tahu, Bapak dan Ibu silahkan membuka Chrome lalu mengakses link sebagaimana tampil di layar Bapak Ibu, yaitu evaluasi Menpan Go ID. Ini Bapak Ibu. Evaluasi.menpan.go.id. Kemudian akan tampil Bapak Ibu menu login sebagaimana di layar. Bapak dan Ibu harus memasukkan username yaitu berupa email yang terdaftar dan kata sandi. Email dan kata sandi ini dapat Bapak Ibu akses pada Excel akun PKP 3 yang telah kami bagikan dalam grup PKP 3 Mandiri. Nah, ini Bapak Ibu. Ini datanya sudah kami share di grup. Bapak dan Ibu silahkan cari mana nama instansi Bapak dan Ibu, kemudian masukkan emailnya beserta passwordnya yang sudah kami bagikan. Kemudian pilih 2026, lalu klik masuk. Nah, untuk tampilan ini mungkin nanti akan agak sedikit berbeda Bapak Ibu, karena ini tampilan untuk admin kabupaten, bagian organisasi. Dia akan lebih banyak menu di sebelah kiri Bapak Ibu. Untuk di UPP Lokus Bapak Ibu mungkin hanya akan sampai menu monitoring pengisian saja. Kemudian ke bawahnya tidak ada. Bapak dan Ibu dapat langsung mengklik daftar formulir evaluasi. Nah, nanti pada akun Bapak dan Ibu akan muncul F01, F03, dan pendataan penyelenggaraan pelayanan publik ramah kelompok rentan. Nah, ini masing-masing harus Bapak dan Ibu isi dengan cara mengklik buka Bapak Ibu. Kita contohkan untuk F01 terlebih dahulu. Nah, tampak di layar, di bagian atas akan ada progres pengisian Bapak Ibu. Jika Bapak dan Ibu telah mengisi seluruh pertanyaan dari 6 aspek penilaian ini beserta satu pertanyaan tambahan, maka di sini nanti akan berubah menjadi 100% Bapak Ibu. Total semuanya ada 90 pertanyaan. Bagaimana cara mengisinya Bapak Ibu? Cukup klik buka pada masing-masing aspek yang Bapak Ibu akan isikan. Seperti contoh kita langsung ke kebijakan pelayanan. Nah, akan muncul beberapa pertanyaan sebagai berikut Bapak Ibu. Nah, ini tadi sudah kami isikan, tapi ini hanya sebagai contoh ya Bapak Ibu. Nanti Bapak dan Ibu harus merubahnya lagi. Nah, langsung saja, bagaimana cara untuk mendapatkan poin yang maksimal pada masing-masing aspek penilaian Bapak Ibu? Pertama, untuk aspek kebijakan pelayanan, bagian pertama yang diminta adalah tersedianya standar pelayanan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagaimana contoh dokumen standar pelayanan itu? Bapak dan Ibu dapat mengakses link Google Drive yang sudah kami bagikan di dalam grup, Bapak Ibu. Di situ sudah terdapat upload dokumen contoh Bapak Ibu yang sudah kami bagikan.
Nah, ini Bapak Ibu. Contoh upload dokumen eviden PEKP 3. Bapak dan Ibu klik. Nah, nanti di dalamnya akan ada folder 6 aspek yang harus Bapak Ibu buat pada folder instansi Bapak Ibu masing-masing. Nah, seperti misalnya ini, dalam hal ini kita contohkan untuk Dinas Ketahanan Pangan yang belum melakukan pengisian. Nah, maka folder di dalamnya akan masih kosong seperti ini Bapak Ibu. Nah, Bapak dan Ibu harus menambahkan folder baru sesuai dengan contoh folder yang kami bagikan. Nah, seperti yang tadi Bapak Ibu. Nah, seperti ini penyusunannya. Pertama, aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, kemudian folder aspek sarana dan prasarana, aspek 4 sistem informasi pelayanan publik, aspek 5 konsultasi dan pengaduan, aspek 6 inovasi, dan 1 folder pertanyaan tambahan. Kita ke bagian yang pertama dulu, aspek kebijakan pelayanan, Bapak Ibu. Pertama, di bagian 1AK yang diminta adalah SK penetapan standar pelayanan Bapak Ibu. SK penetapan standar pelayanan harus memuat penetapan jenis layanannya Bapak Ibu. Nah, jadi pastikan dalam SK standar pelayanannya harus ada penetapan jenis layanan yang ada sesuai di instansi Bapak dan Ibu masing-masing. Kemudian harus ada lampiran berupa penjabaran 14 komponen standar pelayanan Bapak Ibu. Nah, 14 komponen standar pelayanan dari seluruh jenis pelayanan yang ditetapkan. Seperti di sini misalnya kami contohkan ada 24 jenis layanan yang ada, maka seharusnya di bagian lampiran juga akan terdapat 24 penjabaran 14 komponen standar pelayanan. Kita cek. Nah, Bapak Ibu, akan terdapat 24 pelayanan dijabarkan 14 komponen standar pelayanannya masing-masing. Kemudian nanti akan ada pilihan pengisian berapa jumlah jenis pelayanan yang dimiliki. Maka silahkan isikan angkanya saja. Misal 12 Bapak Ibu. Sorry, tadi 24 ya. Contoh. Ini contoh ya Bapak Ibu, 24. Maka jumlah jenis standar pelayanan yang dibuat juga harus berjumlah 24. Kemudian apakah standar pelayanan disusun telah memenuhi 14 komponen? Iya. Dalam penyusunannya telah melibatkan unsur masyarakat, maka dokumen yang diperlukan adalah laporan forum konsultasi publik Bapak Ibu. Nah, ada daftar hadirnya, berita acara, foto, notulensi, dan ada laporan FKP-nya. Kita klik iya, telah ditetapkan iya, telah dilakukan monef iya. Kemudian proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat iya. Kemudian ditanyakan lagi unsur masyarakat yang dilibatkan ada berapa? Yaitu masyarakat sebagai pengguna layanan, ahli praktisi akademisi, ini bisa dari sekolah Bapak Ibu, dari universitas, dari sekolah tinggi, kemudian bisa dari forum K3S juga bisa Bapak Ibu, kemudian instansi terkait, ormas, ini bisa Karang Taruna, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat Bapak Ibu, media massa, ini LSM atau wartawan, kemudian penyelenggara layanan itu sendiri. Untuk mendapat poin maksimal Bapak Ibu, minimalnya yang diundang harus 5 unsur Bapak Ibu. Setelah itu, diminta jumlah media publikasi komponen service delivery. Apa saja komponen service delivery? Itu ada 6 Bapak Ibu. Pertama yaitu adalah persyaratan layanan, mekanisme atau prosedur atau alur pelayanan. 3 adalah waktu pelayanan. 4 biaya pelayanan. 5 itu spesifikasi produk atau rincian produk layanan. Kemudian 6 itu adalah pelaksana layanan. Kemudian, apakah SP dipublikasikan? Iya. Apakah SP yang dipublikasikan seluruhnya 6 komponen service delivery? Iya. Media publikasi SP
Harus berupa media cetak atau non-elektronik, ini berupa papan informasi, banner Bapak Ibu, leaflet, pamflet, brosur Bapak Ibu. Media elektronik ini berupa TV atau layar display, videotron, running text, dan lain-lain. Media sosial ini IG, Facebook, Twitter. Kemudian ada website, ada aplikasi yang bisa diunduh, dan ada SIPPN. Untuk mendapatkan nilai maksimal Bapak Ibu, minimalnya adalah 4 media publikasi selain SIPPN. Kemudian telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap standar pelayanan. Yang di-require-kan adalah dilaksanakan setiap tahun. Karena laporan forum konsultasi publik kita digandeng dengan dengan pelaksanaan musrenbang, maka seharusnya Bapak Ibu dapat menceklis bagian dilakukan peninjauan ulang 1 tahun atau lebih cepat terhadap seluruh jenis pelayanan. Kemudian diminta adalah pemenuhan siklus maklumat pelayanan, mulai dari ketersediaan, penetapan, dan publikasinya. Pada bagian pertama, apakah maklumat pelayanan telah ditetapkan? Jawabannya iya, Bapak Ibu. Kemudian isi maklumat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maklumat pelayanan dipublikasikan dan dipublikasikan dengan media elektronik dan non-elektronik. Nah, Bapak dan Ibu harus mengecek pertama penetapan maklumat, yaitu ada berupa surat keputusan Bapak Ibu. Nah, ini adalah isi maklumat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Bapak Ibu. Ada 3 poin. Pertama yaitu janji dan sanggup untuk melayani sesuai dengan standar pelayanan. Kemudian janji dan sanggup untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus. Kemudian poin ketiganya siap menerima sanksi dan atau memberikan kompensasi Bapak Ibu jika pelayanan yang dilakukan tidak sesuai standar. Dan ada publikasinya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa bisa lihat ada publikasi maklumat pelayanan pada website, pada Instagram, Facebook, dicetak pada ruangan layanan dan SIPPN. Maka ini akan mendapat poin maksimal Bapak Ibu. Lanjut ke bagian survei kepuasan masyarakat. Apakah unit Lokus telah melaksanakan survei kepuasan masyarakat? Jawabannya iya. Berapa kali dalam 1 tahun dilaksanakan SKM? Jawabannya adalah 4 Bapak Ibu, karena kita melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara triwulan. Kemudian tuliskan IKM dalam konversi 100. Contohnya adalah 89 untuk periode semester 2 tahun 2023. Maka Bapak dan Ibu harus mengecek laporan SKM-nya dan mengisikan nilainya di sini dan membuat periodenya juga. Jadi jangan hanya nilainya saja Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Ibu seperti tampak di layar dijelaskan. Misalnya 89,20 untuk periode triwulan 2 tahun 2026. Kemudian apakah pelaksanaan SKM sesuai dengan Permenpan RB? Jawabannya iya. Apakah hasil SKM dipublikasikan? Jawabannya iya. Kemudian media publikasi tadi sudah terlihat elektronik dan non-elektronik, dan apakah hasil SKM ditindaklanjuti. Maka laporan SKM Bapak dan Ibu harus memuat rencana tindak lanjut atau dibuat laporan secara terpisah dari laporan SKM-nya. Lanjut, media publikasi hasil SKM. Nah, untuk hasil SKM diminta adalah dipublikasikan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, website, dan aplikasi yang bisa diunduh. Untuk mendapat nilai maksimal Bapak Ibu minimal harus dipublikasikan pada 4 media publikasi Bapak Ibu. Tindak lanjut hasil SKM dalam ruang lingkup untuk jenis pelayanan. Apakah sudah dibuat rencana tindak lanjut? Jawabannya iya. Berapa persen rencana tindak lanjut? Maka Bapak dan Ibu harus melihat pada laporan tindak lanjut hasil SKM. Apakah sudah dilaksanakan seluruhnya dan ada terdapat lampiran realisasinya? Jika iya, maka Bapak dan Ibu dapat mengisikannya 100%. Apakah dibuat laporan tindak lanjut yang dilakukan? Jawabannya iya.
Kemudian kecepatan tindak lanjut hasil SKM. Apakah hasil SKM ditindaklanjuti? Jawabannya iya. Berapa lama tindak lanjut hasil SKM? Karena laporan kita adalah per triwulan, Bapak Ibu, maka minimal Bapak dan Ibu harus melakukan tindak lanjut 3 bulan setelah laporan terbit. Tapi jika tidak menyangkut fisik, maka tidak akan diperlukan waktu yang begitu lama Bapak Ibu untuk tindak lanjut SKM-nya. Semestinya hanya cukup 1 bulan setelah laporan SKM terbit untuk mendapatkan nilai maksimal. Kemudian di bawah akan diminta link bukti dukung aspek kebijakan pelayanan. Bapak Ibu harus memasukkan link Google Drive. Setelah Bapak Ibu upload pada aspek kebijakan pelayanan, maka silakan klik titik 3 di ujung folder Bapak Ibu, lalu klik share, kemudian copy link, copy paste-kan pada kotak yang tersedia. Nah, baru Bapak dan Ibu klik simpan. Seperti itu, jika sudah berhasil, nanti Bapak dan Ibu dapat kembali dan melakukan pengisian untuk aspek selanjutnya, yaitu aspek profesionalisme SDM.